Kami selaku Satgas Pesantren Ramah Anak PWN Daerah Istimewa Yogyakarta dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab dengan ini berikrar sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami atas nama Lembaga Takmir Masjid PWNU mengucapkan selamat kepada Satuan Tugas Satgas Pesantren Ramah Anak. Mudah-mudahan dengan dilantiknya Satgas Pesantren Ramah Anak ini bisa memberikan pengayoman, perlindungan, dan pendampingan kepada adik-adik kita yang belajar di pesantren ketika ada masalah-masalah kaitannya dengan permasalahan hukum ataupun yang lainnya. Mudah-mudahan dengan adanya Satgas ini bisa memberikan yang terbaik kepada adik-adik yang belajar di pesantren sehingga dia belajar dengan nyaman, mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan tidak ada permasalahan hukum ke depannya, sehingga adik-adik itu nanti belajar mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan merasa nyaman, dan harapannya kita bisa berkontribusi untuk penguatan pesantren yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Demikian, terima kasih, selamat kepada Satgas Pesantren Ramah Anak. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Saya Tajul Muluk, Ketua Lembaga Dakwah PWNU Daerah Istimewa Yogyakarta, mengucapkan selamat kepada para pengurus Satgas Pesantren Ramah Anak yang kebetulan hari ini dilantik di PWNU DIY. Satgas Ramah Anak ini menjadi harapan kami, para pengurus Nahdlatul Ulama khususnya dan umumnya kepada para masyarakat pesantren. Harapannya dengan keberadaan Satgas Ramah Anak ini, permasalahan-permasalahan yang selama ini dialami oleh para santri di pesantren dengan berbagai macam problematikanya, permasalahannya, kita berharap Satgas ini bisa hadir untuk bisa memberikan advokasi kepada para santri, memberikan pendampingan yang dibutuhkan oleh para santri dan keluarganya, terutama sebagaimana kejadian-kejadian belakangan yang sudah sering muncul di media, di masyarakat kita, bahwa banyak santri yang menjadi korban dari perlakuan-perlakuan yang tidak ramah, baik dari sesama santri atau bahkan nauzubillah dari pengasuhnya atau dari kiai di pesantren tersebut. Sekali lagi kami sangat berharap Satgas Ramah Anak ini ke depan bisa bekerja dengan baik, kemudian hadir dan menjadi harapan yang baik, memenuhi harapan baik seluruh santri, masyarakat pesantren, dan para wali santri. Saya Mambol Bahri mengucapkan selamat atas dibentuknya, dilantiknya Satgas Ramah Anak oleh PWNU DIY periode 2022-2027. Semoga Satgas Ramah Anak ini memberikan kontribusi yang nyata untuk anak-anak kita, terutama di lingkungan pesantren, dan bermanfaat bagi kita semua. Selamat atas terbentuknya Satgas Ramah Anak di pesantren, dan semoga ini bermanfaat dan penuh keberkahan, menjadikan santri-santri di pesantren nyaman, aman, tenang, senang dalam menimba ilmu, dan pada gilirannya nanti dengan pengalamannya dia di masa kecil menjadikan terbentuknya karakter yang sangat kuat dengan konsep Satgas Ramah Anak ini. Sekali lagi kami ucapkan selamat dari kami pengurus resmi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kami Satgas Pesantren Ramah Anak PWNU DIY dilantik. Semoga kami bisa
bekerja dengan semaksimal mungkin mengembalikan nama baik NU, mengembalikan nama baik pesantren, mengembalikan nama baik para kiai, para bunyai, dan seluruh kerja-kerja, seluruh aktivitas, seluruh program-program, seluruh pembelajaran pendidikan di pesantren yang selama ini sudah kami jalani. Ini adalah kerja berat, ini adalah amanah yang sangat tidak mudah bagi kami. Dengan berkoordinasi dan saling bergandengan dengan seluruh SDM maupun lembaga Banom yang ada di PWNU, sebagaimana peserta ataupun isi dari Satgas ini, kami berharap bahwa pesantren ramah anak bisa terwujud dan kami bisa bekerja secara preventif maupun kuratif ataupun rehabilitatif. Semoga Satgas ini bisa paling tidak banyak mengurangi kemungkinan terjadinya kekerasan yang ada di pesantren, dan pesantren menjadi kembali menjadi tonggak pendidikan di Indonesia. PWNU daerah Yogyakarta setelah mengadakan serangkaian diskusi dan pendalaman terhadap dinamika yang terjadi di lembaga-lembaga pendidikan NU, khususnya kalangan pesantren, akhirnya sepakat untuk membentuk Satgas yang dinamakan Satgas Pesantren Ramah Anak. Satgas ini merupakan gabungan dari lembaga-lembaga dan Banom yang ada di PWNU DIY seperti RMI, LKK, kemudian Ansor, Fatayat, Ibnu, IPPNU, dan juga UNU ya, untuk mengemban tugas dalam rangka melakukan edukasi, kemudian advokasi kalau perlu ya, pendampingan terhadap kasus-kasus yang muncul di lingkungan pendidikan kita, termasuk di pesantren, khususnya isu-isu yang berkaitan dengan bullying, kemudian juga pelecehan seksual yang sering diekspos oleh media massa di luar kita. Nah, kita ingin Satgas ini berusaha mengatasi hal tersebut, mengedukasi ya kepada lingkungan lembaga pendidikan dan pesantren agar hal-hal seperti itu tidak terjadi. Kalau toh kemudian terjadi, ya ditangani secara profesional, tidak harus muncul keluar ya, karena itu akan ikut menampar kita semua di lingkungan pesantren dan pada umumnya juga di lingkungan NU. Karena itu Satgas kita beri mandat, amanat untuk melakukan berbagai cara mengatasi hal-hal tersebut agar tidak terjadi di lingkungan pesantren atau lembaga pendidikan kita. Nah, karena ini tugas yang tidak ringan ya. Ternyata juga memang ada kasus-kasus seperti itu, artinya tugas pendampingan ini banyak warnanya yang mengarah kepada tindak pidana. Karena itu Satgas kita sampaikan tadi, saya sampaikan dalam sambutan pengukuhan, agar anggota Satgas dilatih, dididik juga menjadi tenaga paralegal. Meskipun dia bukan advokat, meskipun bukan pengacara, tetapi harus mengetahui seluk-beluk hukum. Baik nanti di wilayah penelitiannya, pengumpulan datanya, kemudian menyiapkan segala sesuatunya jika seandainya kasus tersebut menjadi kasus litigasi. Tapi kita sebetulnya ingin agar
masalah seperti itu cukup diselesaikan secara non-litigasi dengan tenaga-tenaga yang ada. Nah, pentingnya pendidikan paralegal ini ternyata juga diakomodir dalam peraturan Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2017, di mana dalam kekerasan terhadap anak dan perempuan itu dibenarkan adanya pendamping, bahkan pendamping sampai di pengadilan, di persidangan. Tetapi pendamping ini bukan sebagai kuasa hukum atau sebagai advokat ya, tapi dia hanya mendamping secara psikologis, kemudian juga menjadi penerjemah misalnya, atau bagaimana pendamping ini memberikan penguatan terhadap psikis serta jiwa dari para korban agar berbicara secara jujur, agar tegar ya, tidak grogi di hadapan pihak pelaku misalnya, yang kadang-kadang di sana memang ada relasi kuasa, kemudian ada relasi-relasi yang lain yang jika diungkap oleh korban itu mungkin akan menjadi aib bagi pelaku. Karena itu para korban ini dibutuhkan, sangat membutuhkan adanya pendamping. Nah, di antara peran Satgas itu bisa menjadi pendamping bagi korban-korban yang melakukan yang mendapatkan perlakuan kekerasan atau perlakuan tidak senonoh ya dari pihak lain yang kadang-kadang itu justru lebih senior ya, dari seniornya atau dari pemimpinnya, yang menyebabkan korban tidak berani menolak ajakan atau permintaan tersebut. Nah, jadi Satgas kita harapkan bisa bertugas dengan baik, banyak berdiskusi dan terus mendalami aturan-aturan hukum, terutama yang berkaitan dengan perlindungan terhadap anak dan perempuan. Selamat untuk teman-teman Satgas, ini lahan perjuangan yang luar biasa. Mudah-mudahan Allah memberikan segala yang terbaik bagi Satgas dalam menjalankan tugas untuk ikut melindungi generasi kita, melindungi SDM kita agar tidak terjerembab ke dalam hal-hal yang bersifat negatif. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.